Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 20110417134, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membuat video jawaban UAS mata kuliah Manajemen Operasi. Nomor 1, dalam strategi operasional ada 10 keputusan operasional yang mendukung strategi operasi perusahaan. Jelaskan minimal 3 strategi operasional dan contoh aplikasinya dalam bisnis, yaitu sasaran, rencana, dan kebijakan, misi, kemampuan khusus. Misi sasaran operasi tersebut meliputi harga, mutu, pengiriman, dan fleksibilitas. Sasaran operasi dalam sebuah sasaran operasi ini harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang spesifik dan dalam bentuk yang dapat diukur. Kebijakan operasi. Dalam kebijakan operasi ini menerangkan bagaimana sasaran operasi akan dicapai, dan dalam kebijakan operasi ini harus dikembangkan untuk setiap kategori keputusan seperti proses, kapasitas, persediaan tenaga kerja, dan mutu. Contohnya seperti software akuntansi online. 2. Samsung dikenal sebagai salah satu produsen smartphone berkelas tinggi di dunia. Menurut Anda, terkait posisi strategis produknya, tindakan-tindakan operasional apakah yang akan dilakukan Samsung secara global pada aspek produk, kualitas, proses, lokasi, dan tata letak? Kualitas terjamin, proses lebih cepat, lokasi lebih strategis, tata letak pastinya lebih modern, dan produk pastinya yang bagus. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan value engineering atau rekayasa nilai dalam proses desain barang dan jasa. Rekayasa nilai atau value engineering adalah upaya rekayasa untuk menganalisis fungsi dari barang dan jasa dengan tujuan mencapai fungsi barang atau jasa melalui biaya total paling rendah dan konsisten dengan pencapaian karakteristik yang esensial, yaitu kinerja, keandalan, kualitas, dan keamanan yang disyaratkan. Nomor 4, dalam strategi pengembangan produk, selain alasan optimalisasi sumber daya internal, alasan lain yang adalah eksternal, product development strategis. Sebutkan dan jelaskan minimal 2 strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam pengembangan produk tersebut. Yang pertama, meningkatkan produk yang ada. Ini berfokus pada penambahan, pembaruan, dan fitur yang memengaruhi pasar pelanggan. Kedua, memperkuat nilai produk. Alasan pelanggan membentuk produk adalah karena nilai yang mereka terima, dan produk yang ditawarkan perusahaan dapat memperkuat nilai produk dengan menawarkan fitur premium, dukungan pelanggan, dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, percobaan. Menawarkan sampel produk gratis akan membantu Anda membujuk pelanggan untuk membeli produk Anda. Di sini pelanggan sasaran ingin memeriksa kualitas produk, dan sampel gratis akan meyakinkan mereka untuk membeli produk versi premium dan berbayar. Nomor 5, sebuah perusahaan produsen minuman tradisional di Surabaya menganalisis berbagai biaya dalam berbagai kegiatan operasional mereka terkait kualitas produk. Dari hasil analisis, mereka menemukan sejumlah fakta. Sering terjadi barang retur atau dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minuman pecah. Perusahaan belum menerapkan diagram kendali pada salah satu mesin pengisian minuman. Karyawan sering menumpuk kardus terlalu tinggi atau banyak melebihi jumlah yang diizinkan, sehingga beberapa kali terjadi tumpukan roboh dan merusak produk. 3 karyawan baru sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minuman. Berdasarkan informasi di atas, A. Klasifikasikan jenis-jenis biaya kualitas pada fakta-fakta di atas. B. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut? Yang A. Biaya kualitas itu biaya pencegahan, prevention cost, biaya penilaian operational cost, internal value cost atau biaya kegagalan internal, external value cost atau biaya kegagalan eksternal. Yang B. Dengan mengganti alat operasional dan evaluasi sumber daya manusia. Nomor 6, Starbucks merupakan salah satu brand kopi terkenal di dunia dan sudah merajai pasar global. Namun ternyata Starbucks harus menutup banyak outletnya di Australia karena kurang diminati oleh masyarakat Australia. Alasan utamanya adalah Starbucks banyak
mengajukan minuman dengan rasa manis seperti latte, coklat, maupun frappuccino. Sedangkan masyarakat Australia tidak menyukainya. Menurut Anda, mengapa strategi lokasi menjadi sangat penting bagi perusahaan? Dan berdasarkan kasus Starbucks, faktor apakah yang menjadi penentu lokasi perusahaan? Jelaskan pendapat Anda. Karena menyatakan bahwa lokasi yang strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberi keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut, karena tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Strategi lokasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan Starbucks dalam mendirikan kafe Starbucks, karena lokasi yang tepat dan benar akan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan harga jual dari produk yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan keuntungannya. Faktor penentu lokasi perusahaan seperti lokasi pasar, tenaga kerja, dan akses transportasi. 7. Silakan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara dalam video ini? Apa judul video yang Anda tonton tersebut? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda dengan baik. Yang pertama, pembicara dalam video tersebut adalah Dr. Adi Djoko Guritno, MSIE. 2. Judul video yang saya tonton adalah Optimalisasi Manajemen Operasi dan Manajemen Rantai Pasok. Yang ketiga, isi dari video yang saya tonton yaitu pada diagram yang menunjukkan di Indonesia, pada bagian yang paling bawah artinya bisnis di Indonesia hanya kurang dari 10% yang sahamnya dimiliki oleh publik. Dengan demikian, kontrol publik transparansi pengelolaan hal ini menjadi sangat kurang. Kepemilikan di Indonesia lebih dari 65% dimiliki oleh keluarga atau family. Selanjutnya, sekitar 15% dimiliki oleh negara, yang dalam hal ini direpresentasikan pengelolaan bisnisnya dalam BUMN. Jika kita bandingkan dengan negara Jepang, sebagian besar bahkan lebih dari 85% dimiliki oleh publik, oleh masyarakat. Sedangkan yang dimiliki oleh family hanya berkisar 5%. Hal ini tentu sangat berbeda kondisinya dengan Indonesia. Selanjutnya, negara Malaysia. Di Malaysia lebih dari 15% dimiliki oleh publik, sedangkan kepemilikan bisnis oleh negara dan kepemilikan bisnis oleh keluarga hampir sama proporsinya. Hal ini tentu saja memberi konsekuensi baik Indonesia, Jepang, Malaysia dalam konteks pengendalian manajemennya. Perusahaan Asia memiliki cara yang bervariasi untuk mempertahankan pengawasan bahwa kontrol manajemen di Indonesia yang dikendalikan pemilik akhir atau keluarga sangat tinggi atau bahkan paling tinggi antara negara-negara di Asia. 2 teori dalam manajemen operasi, yaitu the theory of swift even flow, yaitu produktivitas untuk proses apapun, baik itu proses tenaga kerja, produktivitas mesin, produktivitas bahan, atau total faktor produktivitas meningkat dengan kecepatan yang mana aliran material melalui proses dan peningkatan variabilitas yang terkait dengan kebutuhan proses atau dengan langkah-langkah dalam proses itu sendiri. Matriks variasi pada produk proses kecepatan aliran material selama proses rendah, dan matriks variasi pada produk proses kecepatan aliran material selama proses tinggi. Teori yang kedua yaitu the theory performance frontiers, yaitu batasan produksi diidentifikasikan sebagai output maksimum yang dapat dihasilkan dari setiap himpunan input dengan pertimbangan teknis. Definisi logistik pengelolaan arus barang antara titik asal dan titik konsumsi dalam rangka memenuhi beberapa persyaratan pelanggan atau perusahaan. Didefinisikan rantai pasok, urutan proses bisnis dan informasi yang menyediakan produk atau layanan dari pemasok melalui manufaktur dan distribusi ke konsumen akhir. Dan manajemen efisien untuk rantai pasok, yaitu rencana, sumber, membuat, memberikan, dan kembali untuk memaksimalkan nilai keuntungan kepada pelanggan. Dan memperkuat kolaborasi demi pertumbuhan bisnis yang sehat, mulai dari corporate, pabrik, distribusi, dan customer.